Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Karin. Selamat sore Bu Ani. Apa kabarnya? Udah lama ya kita nggak ketemu deh. Alhamdulillah Bu Ani. Sebenarnya sih lagi lelah aja kali ya Bu Ani ya akhir-akhir. Iya, kenapa tuh? Kenapa tuh? Cerita. Soalnya kan CGP ini kan perlu belajar tentang masalah coaching. Coaching betul. untuk supervisi akademik. Dan Oke. saya tuh merasa masih kurang gitu. Oke. Jadi Bu Karin merasa dalam coaching masih kurang gitu ya? Coba boleh nggak sih Bu Karin jelaskan? Tujuannya tadi kan pengen meningkatkan Saya mau banget ketika coaching itu meningkatkan kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Oke, boleh. Jadi tadi ngerasanya lagi capek karena banyak pikiran ya? Iya, jadi Semangat selalu ya. Terima kasih Bu Ani juga sehat. Oke. Terus nih, saya boleh tahu nggak menurut Bu Karin, kondisinya Bu Karin saat ini seperti apa sih kemampuan coachingnya? Kemampuan coaching saya belum bisa dibilang baik kali ya. Oke. Soalnya saya juga merasa kadang tuh masih bingung gimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangkitkan potensi si coach saya ini. Gitu Bu Ani. Jadi masih pertanyaan-pertanyaan dasar lah. Saya belum merasa bisa membangkitkan ide-ide yang bagus, yang kreatif dari si coach ini. Jadi masih merasa kurang bisa memberikan pertanyaan berbobot. Jadi tujuannya adalah ingin mengembangkan kemampuan dalam bertanya dengan pertanyaan berbobot gitu ya? Iya. Untuk mengembangkan apa tadi? Mengembangkan potensinya si coaching. Betul. Oke. Sekarang Bu, saya boleh tanya ya, kalau menurut Bu Karin, seperti apa sih coaching yang baik? Coach yang baik itu seperti apa? Kemampuan seperti apa yang Bu Karin harapkan? Kalau menurut saya sendiri sih ya, coach yang baik itu yang bisa mengantarkan si coach untuk mencapai tujuan yang dia harapkan. Jadi misalnya si coach ini pengen menyelesaikan suatu kecemasannya dia, permasalahan yang mengganggu dirinya dia sendiri. Betul. Jadi misalnya mau apa tapi saya bisa mengembangkan ide kreatifnya dia sendiri tanpa saya kasih solusi. Saya nggak mau memberikan solusi, tapi dia bisa kepikiran, oh iya, bagusnya begini ya kalau misalnya saya menghadapi hal tersebut. Gitu. Jadi dari sesi dari harapan itu, jadi Bu Karin ingin mengharapkan kemampuannya meningkat supaya saat coaching, si coachingnya bisa meningkatkan idenya gitu ya, Iya. tanpa harus dikasih sama Saya sendiri ketika saya meng-coaching si coach ini. Terus kalau misalkan dari kondisinya saat ini dan idealnya tadi, Bu Karin udah punya rencana nggak? Apa sih rencananya yang Bu Karin sudah punya, kira-kira apa ya yang ingin dikerjakan supaya meningkat gitu? Udah kebayang belum? Mungkin belajar cara coaching gitu, terus lebih membaca-baca tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kali ya. Bagaimana cara membuat pertanyaan berbobot, terus pastinya berlatih dong. Terus apa lagi ya? Tadi sudah membaca, lalu berlatih gitu ya. Itu udah bagus banget loh Bu Karin. Rencana yang Bu Karin punya tadi sudah sangat baik. Tapi dari situ ya, boleh ada nggak alternatif lagi kira-kira yang Bu Karin punya untuk dikembangkan kembali? Karena saya kan orangnya emang nggak yang terlalu seneng ngobrol banyak-banyak, yang energinya cepat habis lagi, bisa dibilang introvert. Oke. Makanya kalau misalnya lebih banyak bercakap-cakap kali ya sama orang, terus kalau kayak gitu kan berarti nggak hanya yang mendengarkan doang, tetapi berusaha untuk berbicara juga, memberikan umpan balik kepada orang lain. Dan bagaimana membiasakan tidak hanya mendengarkan, oh
mendengarkan aktif. Oh, Itu jadi bagus. kita bisa tahu intinya tuh di mana. Itu ya. Baik, jadi Bu Karin sudah punya tuh alternatif rencana ya. Tadi ada membaca, lalu berlatih, lalu nanti latihan mendengarkan aktif. Itu bagus banget Bu Karin. Kalau dari rencana-rencana tadi, mana yang mau Bu Karin prioritaskan untuk meningkatkan kemampuan Bu Karin dalam memberikan pertanyaan yang berbobot? Mungkin lebih ke pertama mendengarkan aktif dulu ya. Oke, langkahnya menjadi pertama mendengarkan aktif. Lanjut. Kita mendengarkan aktif, setelah itu kita menganalisis sendiri kebutuhan dari si coach, Oke, lalu analisis. memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangun si coach itu tadi. Ini ternyata sebenarnya Bu Karin sudah punya ide-ide sendiri nih keren. Cuma mungkin belum kepikiran kali ya. Dan masih kurang berlatih kali ya Bu. Oh baik, jadi berlatihnya mau ditingkatkan gitu ya? Ya, berarti harus lebih sering-sering dong ya coaching orang. Baik. Selanjutnya, tadi sudah punya rencana, sudah tahu kondisinya. Siapa yang kira-kira bisa Bu Karin ajak untuk meningkatkan kemampuan, menjalankan langkah-langkah rencana yang paling tadi tuh? Mungkin ada rekan yang sedang cemas atau terkena suatu ya apa ya, lagi galau lah gitu kali ya, kita coba ajak untuk coaching gitu kali ya. Hebat banget Bu Karin udah punya ide, nanti cari orangnya ya. Iya betul, good. Berarti sudah tahu orang-orang yang bisa membantu. Lalu pertanyaannya, setelah tadi itu sudah dicoba, bagaimana Bu Karin bisa menjalankan komitmen itu supaya tujuan tadi tercapai? Pastinya sih terus belajar coachingnya itu ya. Oke. Dan terus ya mulailah sedikit-sedikit tuh banyak-banyakin komunikasi sama orang supaya kalau misalnya ngobrol tuh nggak bingung sendiri apa kalimat yang mau dikeluarkan gitu kali ya. Oke, siap, good. Sudah tahu nanti komitmennya selanjutnya. Kapan? Tadi kan mulai. Kata Bu Karin ya, sudah mulai untuk berlatih. Kapan itu akan dilaksanakan? Mumpung sekarang ini kita memang ada rencana untuk coaching teman sendiri. Oh gitu, oke. Secepatnya pasti. Secepatnya berarti dilaksanakan. kapan? Setelah coaching sama ya. bulan ini selesai. Baik, berarti sudah tahu ya saat ini, sekarang setelah ini akan melaksanakan coaching gitu ya? Iya. Terakhir pertanyaan saya, bagaimana Bu Karin bisa tahu kemampuan Bu Karin dalam memberikan pertanyaan berbobot sudah benar? Mungkin saya dari tadi mungkin dulu ya. Nggak apa-apa, kita lagi belajar membuat rencana kan? Berarti kan nanti setelah ini dilaksanakan bisa sudah bagus tuh. Ketika berarti sudah mulai bagus itu ketika saya memberikan umpan baliknya udah nggak terlalu lama mikirnya, terus lebih lancar ngomongnya. Terus ketika si coachingnya ini benar-benar bisa ngomong sebebasnya dia. Sebebasnya dia sudah menyatakan apa yang ingin dinyatakan kemarin gitu ya maksudnya ya. Baik. Kayaknya sudah tahu, tujuannya sudah tahu, rencananya juga sudah bagus, langkah konkretnya sudah ada, prioritasnya sudah ada, kapan dan waktunya sudah tahu. Sekarang boleh nggak Bu Karin, apa sih yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Saya harus belajar terus untuk coaching. Kayaknya belajar orang lain. Selanjutnya dilakukan secepat mungkin. Baik. Rajin lagi membaca supaya banyak, memiliki diksi kalimat yang banyak. Baik. Terus membiasakan diri supaya mau gitu berkomunikasi sama orang. Jadi udah tahu sebenarnya ya apa yang ingin dilaksanakan. Saya dari tadi karena gugup itu. Iya ya, ini suka gugup ya. Iya benar. Tadi katanya mau sering berlatih ya. Semoga setelah sering berlatih nggak gugup lagi ya. Oke, saya rasa sesi coaching kita hari ini cukup. Mungkin sudah tahu apa yang harus dilakukan. Saya tunggu setelah ini bagaimana
kemampuan Bu Karin dalam menyatakan pertanyaan berbobot yang meningkat sehingga bisa jadi coaching. Ya, terima kasih Bu Karin atas waktunya dan kepercayaan sama saya. Sampai ketemu lagi. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Ani Sama-sama. atas coachingnya hari ini. Semoga sehat selalu. Sehat juga ya Bu Karin ya. Terima kasih Bu Ani. Silakan dilanjutkan kalau mau coaching sama temennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Kani. Bagaimana Pak Hendro kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini sangat baik sekali, walaupun memang hari ini sepertinya agak sedikit ruwet ya, atau mumet terkait dengan mungkin adanya kegiatan aktivitas yang ada di sekolah dan jadwalnya mungkin memang padat sekali. Jadi emang lagi banyak-banyaknya tugas ya Pak Hendro ya. Jadi untuk membagi waktu tuh agak mumet ruwet. Ya, Bapak katanya hari ini mau sedikit cerita-cerita nih sama saya. betul Ibu. Saya ingin menceritakan, kebetulan memang saya ini kan sebagai pendidik ya. Nah, pendidik itu kan tugasnya mengajar ya. Iya, benar. Kebetulan juga di dalam tugas pendidik itu ada kompetensi yang harus ditingkatkan. Nah, saya di SMA Negeri 8 Jakarta itu ternyata ritme tugasnya agak sedikit lebih dibandingkan dengan mungkin sekolah-sekolah lainnya. Hari ini saya diberikan amanah untuk menjadi kepala program ini. Padahal saya masih dikategorikan baru di dalam jurusan. Lalu saya mengikuti calon guru penggerak juga. Jadi antara tugas sekolah dengan mungkin tugas kompetensi lainnya yang menurut saya ini agak sedikit berbentur atau banyak waktu yang harus saya pakai. Jadi saya bisa menyita waktu di luar dari jam kerja saya. Itu yang membuat saya sedikit mungkin kewalahan ataupun sedikit terbeban juga, walaupun memang ini adalah rutinitas saya sebagai guru. Jadi Bapak tuh udah tugas pokoknya mengajar sehari-hari, Ya. dapat tugas tambahan juga, terus sekarang malah dijadikan kepala program ya, Betul. ketua program, dan juga lagi CGP juga kan ya Pak. Betul. Memang kegiatan Bapak itu saya lihat tuh banyak banget, bahkan ketika kita tatap muka secara online pun saya lihat Bapak tuh suka sampai malam masih ada di sekolah. Itu bagaimana Bapak bisa membagi waktu kayak gitu tuh? Saya bagi waktu ya pasti ada yang perlu dikorbankan, termasuk waktu untuk keluarga, waktu untuk bermain dengan teman sejawat ataupun hal lainnya. Jadi memang walaupun saya punya kebiasaan memang kerja ingin di sekolah, ya, tapi ada hal yang tadi saya sampaikan harus ada yang perlu dikorbankan. Memang pekerjaan inilah yang saya tekuni dan memang saya senangi, tapi memang ada efek yang saya alami ketika memang itu terjadi pada saya. Kalau dari Bapak sendiri nih, tujuan paling utamanya Bapak mau yang mana? Saya ingin tujuan sebenarnya mengajar. Lalu mungkin kalau memang mendapatkan tugas tambahan tidak mengubah saya atau meninggalkan kelas. Karena kalau meninggalkan kelas saya memiliki rasa memang ini bukan saya gitu. Walaupun memang tanggung jawab di luar dari mengajar itu juga penting, karena itu amanah juga yang diberikan oleh pimpinan. Saya menghargai itu dan saya memang menyukai itu. Tapi pengennya sih bisa adanya fleksibel atau artinya yang tidak mengurangi jam saya kepada didik maupun keluarga juga, karena supaya memang saling bisa bagi waktu. Sedangkan kalau saat ini mungkin saya yang salah bahwa saya memang belum bisa bagi waktu terkait dengan tugas yang ada di sekolah maupun yang ada tugas di luar sekolah seperti itu. Jadi kalau menurut Bapak nih, dalam membagi waktu Bapak saat ini udah ada di skala berapa nih? Untuk keluarga berapa? Untuk mengajar berapa? Untuk kegiatan-kegiatan sekolah di luar jam mengajar itu berapa? Untuk saat ini mungkin kalau di keluarga saya punya 4 itu saya Senin sampai Jumat itu bisa kategori adalah ketemu sama keluarga itu malah. Sabtu Minggu pun bisa
ketemu cuma pagi, lalu siangnya atau sorenya berangkat lagi ke sekolah ataupun mengerjakan tugas lainnya. Memang saya ngumpul sama teman. Empat, ya semoga nanti bisa berubah sih. Tapi memang yang saya alami 4 itu memang sangat buruk ya untuk saya pribadi. Kalau untuk sekolah saya kategorikan mungkin 7,5. Karena memang saya memiliki dari saya kuliah sampai saat ini saya memang punya bahasanya atas kerjanya atau kinerja itu memang ya totalitas gitu. Kalau kerja ya totalitas. Di rumah tidak ada bukan berarti saya main sama teman atau kumpul sama yang hal-hal tidak baik. Tapi memang saya terpantau adalah di tempat kerja seperti itu. Artinya apa yang saya lakukan itu ya pekerjaan saya yang saya akan kerjakan. Mungkin banyak teman-teman yang mengatakan saya adalah gila kerja. Tapi tanda satu sisi lainnya adalah itu yang saya suka. Kerja itu maksudnya kalau ketika saya senang dalam kerjaan itu ya saya happy aja gitu. Tapi tadi punya efek yang mungkin ranahnya adalah yang akan menjadi satu negatif ataupun memang ada yang dikorbankan, termasuk mungkin pertemuan dengan keluarga atau bersama teman lainnya seperti itu. Jadi di sini prioritas Bapak itu sekarang masih lebih tinggi di sekolah daripada di keluarga. Yang saya alami itu. Sedangkan Bapak tuh maunya seimbang antara keluarga, sekolah, dan mungkin diri Bapak sendiri ya. Betul. Itu kan Pak. Ada nggak sih hambatan-hambatan yang membuat Bapak tidak bisa lebih ke keluarga lagi? Apa karena tadi masalah sekolah-sekolah, kegiatan-kegiatan sekolah? Mungkin sayanya yang pribadi yang kurang memahami dari esensi dari pembagian waktu maupun apa yang menjadi prioritas utama maupun yang akan selanjutnya. Sebenarnya kalau memang bisa dibagi. Tapi tadi saya memiliki sifat yang memang yang sedikit tadi gitu, semacam mungkin gila kerja ya. Kalau udah kerja itu saya happy. Jadi kadang di rumah pun bisa nggak saya lupakan ya, tapi tidak terlalu ini ya. Iya. Walaupun memang sudah saya komunikasikan dengan pihak keluarga, tapi ya itu mungkin ketika banyak masukan-masukan ya itu yang pernah saya lakukan ya berarti memang ada yang perlu dikorbankan. Yang menjadi mungkin saya hari ini ada perasaan saya itu. Kalau sekarang saya tanya nih, bagaimana kira-kira perasaan dari anak dan istri Bapak di rumah kalau misalnya Bapak selalu memprioritaskan sekolah? Oke. Mungkin dari keluarga masih kecewa ya. Saya juga pernah kasih kecewa ya. Artinya ketika memang punya kerja ya kerja gitu. Tapi kalau untuk waktunya keluarga. Mungkin itu yang mungkin saya yang tidak bisa saya coba belum lagi ya. Walaupun memang sedang proses usaha untuk bagaimana nih untuk bisa membagi itu. Ya pasti kecewa kan. Tapi ya hal itu perlu tetap saya komunikasikan supaya memang keduanya bisa menjalankan baik. Kalau dari Pak Hendro sendiri nih, ketika merasa kecewa ketika ditinggalkan orang, Pak Hendro tuh maunya gimana? Kalau ditinggalkan ini ya membutuhkan waktu orang tersebut, Bapak kecewa, tapi orang tersebut sibuk banget sama urusannya sendiri. Pasti Bagaimana kecewa. Bapak maunya gimana? Saya maunya sih ya tadi saling berbagi waktu, saling ya bisa meluangkan waktu untuk bersamaan gitu di dalam satu keluarga ataupun satu dalam bentuk waktu momen yang memang me time-nya itu ya buat keluarga gitu. Ketika saya melakukan seperti itu ya pasti saya akan maunya utamakan kan sebaik-baiknya kita ya itu kan memang terbesar kan keluarga. Saya sampai sejauh ini sampai titik seperti ini adalah ya dorongan dari keluarga juga gitu. Itu yang tidak bisa saya lupakan dan memang perlu evaluasi untuk bagaimana kedepannya bisa saling berbagi waktu. Kira-kira nih dari Pak Hendro sendiri ada nggak sikap yang perlu Pak Hendro ubah
untuk sekolah dan untuk keluarga Pak Hendro? Ada nggak yang bisa diubah? Mungkin sikap yang saya ubah adalah harus peka ya dengan Bagus tuh, kondisi rumah atau keluarga, dan membatasi mungkin jam kerja saya. Jika memang waktunya sudah selesai ya saya harus berhenti. Sedangkan kalau memang untuk keluarga yang harus keluarga, kadang itu masih kurang gitu, karena keluarga lebih banyak sebenarnya daripada kerja ya. Karena yang proses yang bagus itu kan memang keluarga, kerja hanya berapa persen gitu. Tapi yang menjadi hambatan yang tadi itu bahwa saya itu ketika udah kerja, fokus kerja, minimal target kelar itu ada gitu. Saya paling nggak suka kalau memang kerja entar kan, lebih baik saya begadang dibandingkan saya menunggu itu sampai besok lagi tertunda. Itu yang saya nggak mau. Makanya kadang-kadang, dan setitik nyaman saya kerja adalah setitik ketika memang saya punya dunia yang berbeda nih. Ketika teman-teman pengen kelompok atau pengen diskusi kelompok atau pengen kerja bareng, itu saya bisa. Tapi ketika saya pengen sendiri, itu lebih nyaman saya untuk kerjaan saya. Nyaman itu berarti saya bisa menuangkan hasil yang kerjaan saya itu mungkin lebih maksimal gitu dibandingkan dengan di luar itu. Tapi emang Pak Hendro ini etos kerjanya luar biasa sekali ya, Ini Pak. disampaikan teman-teman. Tapi dari cerita-cerita Pak Hendro juga udah bagus ya, Pak. Menurut saya Pak Hendro juga pengen gitu peka, lebih peka kepada keluarga Pak Hendro, mau lebih terbuka kepada keluarga Pak Hendro. Nah, kekuatan apa kira-kira dari Pak Hendro supaya bisa lebih akrab lagi dengan keluarga, bisa lebih dekat lagi dengan keluarga, bisa lebih meluangkan lagi waktu dengan keluarga? Kekuatan semacam apa yang bisa Bapak lakukan? Mungkin ikatan bersama, bahwa saya itu ya tadi saya bilang berkembang sampai detik ini kayak karena keluarga itu yang pertama. Yang kedua juga buat kebutuhan kasih sayang anak harus diutamakan. Iya, Karena memang masa depan kita bukan untuk kita, tapi adalah untuk saya, itu anak saya. Makanya perlu dipikirkan bukan hanya untuk saya pribadi, tapi untuk orang lain. Itu adalah Nah, berarti kekuatan Bapak itu dominan di anak Bapak, kesenangan anak Bapak, kasih sayang Bapak ke anak Bapak. Kira-kira langkah konkret apa nih ke depannya yang akan Bapak lakukan untuk bisa memenuhi rasa kasih sayang Bapak ke anak Bapak, supaya anak Bapak tuh merasa, ih, ayah saya peduli banget nih sama saya, ternyata ayah saya mau meluangkan waktunya untuk saya. Langkah konkret apa yang akan Bapak lakukan? yang pertama mungkin berkomunikasi dengan keluarga. Lalu kedua itu adalah membagi waktu pekerjaan dengan keluarga. Pastikan untuk waktu untuk keluarga dan anak itu cukup ya, tidak kurang dari apa yang semestinya. Yang keempat adalah mungkin dalam kategori adalah selalu memberikan kenangan, memori bahwa di dalam satu hubungan itu ya momen itu yang nggak akan pernah akan Berharga ya? ya Kenangan itu dia akan pernah hilang. Betul. Maka momen kepada anak dan kepada istri itulah yang menjadikan di mana akan menjadikan suatu hubungan yang harmonis. Saya setuju banget tuh sama Pak Hendro. Pak Hendro bilang kekuatan memori. Kekuatan memori itu memang dari kecil sampai kita dewasa itu akan selalu teringat apabila itu memang benar-benar membuat hati kita senang atau sedih atau marah. Tinggal Pak Hendro sendiri nih pengen pilih mau membangkitkan kenangan yang mana, apakah mau membangkitkan kenangan yang menyenangkan buat si anak, yang menyedihkan, atau membuat si anak marah. Karena kenangan itu akan terus sampai dia dewasa nanti, ya kan Pak Hendro kan ya. Nah, kira-kira untuk langkah pertama yang akan Pak Hendro lakukan supaya bisa lebih membagi waktunya ke keluarga, apa nih langkah pertamanya? Langkah yang pertama mungkin tadi komunikasi dulu di awal. Kalau memang akhirnya nanti akan pulang malam ya
mungkin itu dibatasi juga. Jadi ini tentang komunikasi. Komunikasi itu ya lebih ditekankan lagi. Tekankan. Karena Oke. hubungan pasti harus komunikasi kan. Kapan Bapak akan mulai merencanakan itu, melakukan itu? Dari mungkin ketika saya nanti ngobrol dengan ibu, berdiskusi dengan ibu, ya hari ini akan coba saya komunikasikan. Karena memang daripada nanti jadi waktu saya pribadi atau kelas dan lainnya, lebih baik kita usahakan secepatnya dan memang hari ini kalau bisa. Oke. Ada nggak rencana cadangan yang akan Bapak lakukan selain komunikasi? Setelah komunikasi tadi, mungkin cadangannya adalah banyak waktu. Karena memori-memori itu ya yang adanya adalah ketika di momen ketika memang kita meluangkan waktu untuk keluarga. Salah satunya contohnya adalah ini kalau pulang sekolah atau pulang kerja ngobrol sama istri atau ajak jalan gitu. Mari mau makan di mana gitu. Itu juga termasuk suasana memori yang kan mungkin mencairkan suasana. Tadi kan Bapak bilang skala keluarga Bapak itu masih di 4, sedangkan sekolah itu 7,5. Untuk kedepannya Bapak mau skalanya jadi berapa? Untuk sekolah berapa, untuk keluarga berapa? Kalau bisa dibagi ya, kalau bisa keluarga bisa dikategorikan 9. Luar biasa. Satunya saya khawatir kenapa nggak 10. Ya kita berproses. Ya. Semoga target itu nanti bisa berkembang sampai 10. Kalau untuk kerja cukup dikategorikan 8 aja. Kerja secukupnya, penuhi dengan tanggung jawab, selesaikan tugas yang kita bisa. Revisi memang kalau kita memang perlu direvisi tugasnya, kalau nggak bisa kita bantu. Kalau untuk keluarga, ketika kita dalam kategorinya itu bermasalah, itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan bisa diubah kembali, dan itu akan menjadi satu bentuk keretakan yang memang nanti akan jadi bekas gitu di dalam satu hubungan. Jadi sekarang Bapak tuh pengennya lebih dominan ke keluarga. Betul. Walaupun tidak meninggalkan tanggung jawab Bapak sebagai guru gitu ya Pak ya. Rencana-rencana Bapak tadi tuh sebenarnya udah bagus-bagus semua. Bapak mau komunikasi lagi ke keluarga, terus mau lebih membagi waktu lagi, terus mau ngajak anaknya jalan-jalan atau makan, terus mau meningkatkan memori, membagikan memori indah untuk anak Bapak, dan pastinya tidak terlupakan dong istrinya ya Pak ya. Oke, Bapak, itu aja menurut saya juga sudah sangat bagus dari rencana Bapak. Kira-kira yang akan Bapak mintai tolong untuk segala hal yang Bapak rencanakan tadi itu siapa aja selain keluarga? Ya kalau di keluarga mungkin ya dari pihak istri dan anak ya. Tapi kalau di sekolah itu ya dengan pekerjaan yang pasti kepala sekolah, di manajemen dan sejauh. Jadi lebih ke minta kepala sekolah untuk membagi-bagi tugas gitu kali ya. Terus komitmen apa yang akan Bapak buat setelah sesi coaching kita hari ini? Komitmennya itu adalah membagi waktu sebaik mungkin dan jangan lupakan keluarga untuk pekerjaan dan pekerjaan untuk keluarga. Jadi kalau bisa balance, sama-sama saling mengisi di dalam proses kehidupan. Luar biasa sekali Pak Hendro. Saya rasa dari semua percakapan kita sudah sangat rinci. Coba sekarang Pak Hendro, saya minta Pak Hendro untuk menyimpulkan coaching kita hari ini tuh apa saja sih, dari tujuan Bapak, terus rencana Bapak dan komitmen Bapak. Kesimpulannya adalah bahwa untuk keluarga kita juga tidak boleh lupakan, dan dari segi pekerjaan pun juga jangan terabaikan. Artinya coba saling memahami keluarga dengan membagi waktu dengan keluarga,
lalu selesaikan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya dan memang sesuai dengan tanggung jawabnya, dan usahakan kedua-duanya memang berproses gitu. Walaupun memang di dalam kenyataannya akan sulit, tapi ketika kita berkomunikasi dengan baik, lalu bekerja dengan baik dan membangun suatu hal-hal yang positif di dalam keluarga maupun pekerjaan, pasti akan terbentuk suatu proses yang mungkin indah pada waktunya. Karena kan untuk semua itu butuh proses ya. Iya, seperti itu. Memang sudah itu butuh proses. Luar biasa sekali Pak Baik, Hendro. Ibu. Menurut saya cukup untuk kita hari ini, Baik, sesi Ibu. coaching kita hari ini. Saya mau dengar lagi nih ceritanya Pak Hendro 2 minggu Baik Ibu. kemudian ya. Ya, boleh. Saya tunggu bagaimana kemajuan dari Pak Ya. Hendro berkomunikasi dengan keluarga, apakah sudah mulai Baik. ada proses. Baik, dengan senang hati Bu kita diskusinya. Mungkin kan juga sangat bahagia dan sedikit keresahan saya mungkin agak terobati ketika memang ada solusi maupun orang yang ingin mendengarkan dengan baik untuk saling berbagi itu aja sih. Kadang kita memang butuh seseorang untuk mengeluarkan keluh kesah kita ya Pak Hendro. Betul. Ya. Oke Pak Hendro, terima kasih untuk hari ini. Semoga Sama-sama. Pak Hendro sehat selalu dan Amin. bisa lebih mendominankan diri ke keluarganya Pak Insya Allah. Hendro. Semoga banyak kenangan-kenangan, memori-memori baru yang akan tercipta bersama anak. Amin. Ya. Terima kasih Pak Hendro. Sama-sama Ibu. Selamat kembali bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Karin, ketemu lagi. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah udah agak sumringah sih. Oh, alhamdulillah. Sudah ada perbaikan-perbaikan berarti ya? Sedikit. Oke, boleh bisa kita mulai sesi coaching hari ini? Boleh. Baik. Pertanyaannya saya. Tadi kan sudah coaching ya sama rekan guru. Iya. Oh, iya. Saat melakukan coaching, apa sih yang sudah dilakukan oleh Bu Karin? Saya sudah mencoba alur Tirta dari Baik. menanyakan tujuan si coaching. Baik. Terus saya juga mengidentifikasi keperluan dari tujuannya si coaching itu, Oke. mengembangkan ide-idenya si coaching. Baik. Terus menanyakan rencana aksi dari si coaching, apa yang ingin dilakukan dan bagaimana, kapan, Oke. serta tanggung jawab dan komitmennya si coaching tersebut untuk menyelesaikan semua sesi coachingnya yang tadi itu. Oh, oke, bagus. Berarti alurnya sudah bagus ya. Kalau tadi kan Bu Karin ingat nggak sebelum sama Bu Karin melakukan coaching, waktu itu kita pernah ngobrol, ada kekhawatirannya Bu Karin, ingat? Ya. Ya, salah satu kekhawatirannya kan takutnya tidak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, betul? Iya, betul. Iya, salah satu indikatornya kalau nggak salah waktu itu adalah, saya baca catatan saya ya, Bu Karin takut tidak bisa memberikan pertanyaan berbobot, sehingga indikatornya adalah dapat memberikan pertanyaan berbobot yang pertama. Yang kedua, dapat membuat coaching nyaman. Iya. Apakah indikator yang tadi sudah Bu Karin rasa sudah ada saat Bu Karin coaching? Kalau menurut saya sih tadi Hmm. untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot sih sudah mulai meningkat ya kemampuan saya. Oke. Cuman saya mungkin masih ada pernyataan-pernyataan yang mungkin membuat saya bukan sebagai seorang coach. Oh, oke, Gitu. baik. Terus saya juga tadi merasa si coach itu sudah bisa dengan nyamannya bercerita ke Oh, saya. baik. Jadi semua benar-benar diceritain Bunut ada apa dengan keluarganya dia, dengan sekolahnya. Oke, jadi tadi sudah ada kelebihannya dalam coachingnya, berarti sudah muncul pertanyaan yang berbobot ya, lalu sudah membuat coaching nyaman. Iya. Ya. Lalu tadi katanya merasa kekurangannya adalah ada pertanyaan yang ternyata harusnya tidak disampaikan saat coaching, betul ya? Iya, Tuan. Oke, baik. Boleh selanjutnya saya ingin menyampaikan hasil catatan saya Boleh, selama bertarim coaching ya. Oke, pertama, pertanyaan berbobot tadi sudah muncul. Sangat baik Bu Karin. Berarti pembelajaran kita sebelumnya, kita diskusi, sudah dikembangkan sama Bu Karin. Good job. Selanjutnya saat menjadi coach, Bu Karin sudah membuat coaching nyaman dan itu sangat terlihat. Jadi si coachingnya sudah sangat mengalir ceritanya. Jadi tanpa beban dan tidak merasa dijudge. Iya betul. Selanjutnya coach sudah menyampaikan pujian tadi
dengan saat coaching menyampaikan ide-ide, coachnya sudah memberikan pujian sehingga ide kreatifnya semakin muncul. Itu bagus sekali Bu Karin. Lalu gestur yang Bu Karin berikan sudah mindfulness, jadi presence-nya sudah full. Jadi berarti untuk mindfulness-nya udah oke lah ya. Sudah oke. Cuma mungkin tadi benar yang Bu Karin bilang, ada sedikit saran ya, jadinya seolah-olah jadi konselor. Tapi selebihnya sesuai dengan apa yang Bu Karin harapkan. Pertanyaan berbobotnya sudah tumbuh, lalu satu lagi coachingnya sudah nyaman. Gitu. Baik, selanjutnya tadi kan kita udah refleksi kegiatan yang Bu Karin lakukan ya. Sudah mulai punya pertanyaan berbobot, sudah nyaman, dan Bu Karin ini nyaman nggak pertanyaan saya? Nyaman. Oh, alhamdulillah Saya ya. juga kan jadi bisa bercerita banyak di mana kelemahan saya. Oke. Jadi saya bisa mencari ide sendiri. Baik. Bagaimana supaya saya bisa melancarkan coaching saya dengan Oke, good job. Sekarang pertanyaan terakhir nih mungkin ya. Setelah tadi sudah dilaksanakan coaching, apa sih kompetensi yang lain yang ingin Bu Karin tingkatkan? Kira-kira saya masih kurangnya di sini nih Bu. Saya pengen meningkatkan yang ini supaya proses coaching saya menjadi lebih sempurna. mungkin lebih ke ini kali ya, mendengarkan aktif, jadi nggak terlalu bertele-tele ketika Baik. menanyakan pertanyaan-pertanyaan ke si Oke, coaching, jadi baik. nggak yang terulang-ulang lagi. Oh, baik, oke. Kalau misalkan seperti itu, tadi kan katanya ingin menjadi pendengar aktif supaya tidak bertanya berulang-ulang. Ada nggak sih kira-kira yang mau dilakukan untuk meningkatkan hal itu? Mungkin lebih dicatat dari awal kali ya, Baik. yang sudah ditanyakan, dan hindari pertanyaan yang mengundang jawaban yang sama gitu. Oh, jadi langkahnya tadi ingin mencatat. Kira-kira ada lagi nggak alternatifnya? Ini itu aja dulu deh untuk Oh, saat ini. baik. Yang penting kan Lebih kondisinya fokus, lebih fokus, betul. Jadi lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Iya. Baik. Lalu ada nggak yang mau Bu Karin ajak minta bantuan? Mungkin kalau misalnya minta bantuan ya ke Bu Ani lagi kali ya, Baik. untuk mensupervisi saya lagi. Baik, oke. Gitu. Berarti untuk lebih baiknya lagi mau disupervisi lagi supaya tahu kemajuannya di mana. Betul. Tuh, oke. Berarti langkahnya sudah tahu, komitmennya gimana nih? Komitmennya ya belajar terus. Oke, baik, belajar terus. Berarti Bu Karin sudah tahu tadi kekurangannya apa, kelebihannya apa saat coaching, sudah bisa merefleksikan diri dan tahu apa yang mau dikembangkan selanjutnya, tahu tahapan yang akan dilakukan. Ya, oke. Boleh Bu Karin review atau bikin ringkasan apa sih yang kita dapat setelah Bu Karin tadi supervisi sama saya, supervisi orang, lalu kembali kita refleksi. Nah, jadi tadi awal-awal sebelum buka supervisi, saya Baik. menyampaikan keresahan saya kalau saya itu nggak bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Oke, coaching. siap. Tapi saya sudah mencoba berbagai cara, berlatih, terus lebih mengayakan kalimat-kalimat saya. Nah, Baik. saya sudah coba nih ketika supervisi, dan alhamdulillahnya berjalan lancar kalau menurut saya. Alhamdulillah. Itu sudah berjalan lancar. Saya juga tidak terlalu gugup karena sayanya merasa enjoy dan si coaching merasa enjoy juga. Jadi itu benar-benar mengalir, bahkan sampai panjang durasi waktunya kan. Setelah itu ketika disupervisi oleh Bu Ani, ketika saya meng-coaching si coaching, Bu Ani juga sudah melihat di mana kelebihan saya dan apa yang saya perlukan lagi. Ternyata memang saya ada satu bagian yang malah menjadi konselor. Nah, di situ mungkin nanti saya coba latih lagi supaya saya bisa lebih mendengarkan saja dari si coaching itu. Baik. Itu buat. Baik, hebat. Berarti kita sudah ada satu tahapan lebih baik dari sebelumnya. Betul. Itu tujuan dari coaching kita gitu ya Bu Karin ya. Betul. Semoga nanti ke depannya Bu Karin bisa menjadi coach yang lebih baik. Amin. Kita sama-sama terus belajar gitu ya Bu Karin ya, untuk sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa sudah cukup Bu Karin.
rencananya juga sudah baik, semuanya sudah berjalan dengan lancar. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan selama saya bersama Ibu Karin. Semoga kita sehat selalu dan di tengah banyaknya kegiatan kita yang padat. Kita ketemu lagi nanti Bu Karin udah jadi kepala sekolah kali ya. Baik, saya undur diri Bu Karin karena sudah ada jadwal lagi. Oke, terima kasih banyak Bu Ani. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Hendro. Gimana sore hari ini kabarnya? Alhamdulillah Kak, sehat tapi masih agak capek. Ya, walaupun capek seperti berenergi sekali Bu Ani. Ya Alhamdulillah Pak, vitamin saya kuat Pak. Baik, Bu Ani, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Sebelumnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Ibu Ani terkait dengan proses melakukan coaching. Apakah boleh? Boleh Pak. Baik, jadi seperti ini ya Bu Ani. Sebelum nanti Ibu Ani melakukan coaching, saya akan coba mengamati apakah sesuai dengan nilai rubrik dari halu coaching tersebut. Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach kepada coach, serta jawabannya apakah sesuai dengan yang dijawab oleh coach itu. Baik, nanti mungkin jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach tersebut. Sebelum melakukan observasi, apakah boleh saya juga bertanya? Boleh Bapak. Oke, baik. Menurut Ibu Ani, kompetensi mana yang perlu Ibu Ani tingkatkan dalam proses coaching tersebut? Terima kasih Bapak. Jadi kalau menurut saya nih, selama ini saya masih kurang dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga kadang saya masih bingung nih, bagaimana cara mengidentifikasi kondisi coaching dan bagaimana menumbuhkan ide supaya coaching mendapatkan solusinya sendiri tanpa saya kasih solusi, gitu sih Pak. Jadi kompetisi yang Ibu ingin kembangkan yaitu adalah menggali pertanyaan yang berbobot ya? Betul Bapak. Oke. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Nah, jadi dalam memberikan pertanyaan berbobot ini, saya harap saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada tujuan yang ingin dicapai coaching. Jadi harus lebih tajam dan menumbuhkan ide kreatif gitu Pak pengennya. Oke, jadi kompetisi yang Ibu ingin kembangkan sesuai dengan spesifiknya adalah pertanyaan yang berbobot sesuai dengan tujuan yang akan dikembangkan ya. Baik. Nah, kira-kiranya nih Bu, dari indikator yang tercapai ini dari coaching ini apa Bu? Indikator tercapainya ya Pak. Jadi saya merasa berhasil jika saya sudah dapat mengarahkan coaching kepada solusi melalui pertanyaan-pertanyaan saya yang tajam. Jadi langsung kepada tujuan si coachingnya. Jadi nanti kalau coaching sudah dapat mengembangkan ide kreatifnya dalam menemukan solusi, sehingga saya dinyatakan, saya rasa saya itu sudah berhasil. Tuh. Jika indikatornya tercapainya nanti si coach tadi yang disampaikan dapat sesuai dengan mengarahkan si coach itu mendapatkan solusi yang lebih baik gitu ya. Iya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya terkait dengan solusi ini ya. Mungkin saya menyampaikan selamat melaksanakan coaching atau proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching mungkin nanti kita akan coba ngobrol lagi bagaimana terkait dengan proses coaching Ibu yang dilakukan oleh rekan sejawat ataupun teman Ibu. Mungkin dari saya terima kasih untuk waktunya Ibu Ani. Selamat untuk melakukan coaching kepada sejawat. Baik, terima kasih banyak Pak Hendro. Semoga saya bisa menjalankan tujuan saya tadi ya Pak. Baik Ibu.
Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Karin. Selamat sore Bu Ani. Apa kabarnya Bu Karin? Alhamdulillah. Agak lelah sih akhir-akhir ini. Iya kelihatan mukanya Bu. Ada masalah apa atau apa ada yang lagi dipikirin nih? Mungkin bisa saya bantu. Ini Bu Ani, jadi kita kan baru 2 minggu, mau 2 minggu ya masuk kita lagi sibuk PLS, terus kegiatan administrasi awal tahun, terus saya juga kan lagi CGP, juga tuh waktu saya tuh kayak capek, habis energinya untuk balesin WA orang tua murid itu kayaknya nggak terlalu penting buat saya, sedangkan orang tua murid kan perlu Komunikasi ya. Oke, jadi lagi capek karena harus membalas WA orang tua padahal waktunya sempit sampai nggak sempat istirahat ya. betul. Oke, itu jadi Bahkan saya aja nih untuk makan kadang sampai lupa karena saking sibuknya, apalagi cuma sekedar balas WA ya buat iya betul. Ya sampai sakit ya Bu ya. Tetap harus jaga makannya. Oke, tadi kan katanya itu yang jadi pikiran. Terus tujuannya kita ngobrol ini harapannya apa? saya mau tuh seimbang gitu antara kerjaan terus komunikasi dengan orang tua, terus dengan diri saya sendiri, hobi saya juga bisa dijalani, saya juga nggak merasa lelah. Oke, baik. Jadi tadi tujuannya supaya balance, work life balance. Iya, Bahasa anak sekarang ya. Iya, oke. Lalu pertanyaannya, terus tadi kan tujuannya pengen work life balance. Terus kenapa work life balance menurut Bu Karin penting? Supaya tidak terlalu stres kali ya Bu Ani ya. Karena kalau misalnya saya terlalu fokus sama kerjaan, saya lupa sama diri saya sendiri. Makan aja sampai lupa. Padahal itu kan pokoknya kita sehari-hari kan. Betul. Saya makan lupa, bahkan untuk ngebales chat-chat WA orang tua tuh menurut saya jadi malah nggak penting. Padahal itu tuh sesuatu yang penting, komunikasi antar guru dan orang tua. Oke, jadi karena pengen mengedepankan diri sendiri, baru nanti pekerjaan mengikuti diri dulu ya. Sekarang dari kondisinya Bu Karin, apa sih yang menurut Bu Karin nih menjadi hambatannya Bu Karin sampai lupa makan, sampai balas WA tuh menurut Bu Karin nggak penting? Karena deadline tugas yang banyak kali ya, tugas A deadline-nya besok, tugas B deadline-nya lusa. Sedangkan kepala sekolah juga ngasih tugas-tugas tambahan kan harus segera dikerjakan. Kalau nggak ditanyain terus sama website-nya. Sedangkan saya untuk yang biasanya menjalani hobi saya sebelum kegiatan-kegiatan MPLS segala macam, itu biasanya saya masih bisa main game. Tapi untuk sekarang nih udah 2 minggu ini saya sama sekali nggak itu game. Kan HP saya dari pagi sampai jam 7 malam itu masih 70%. Karena saking nggak pernah dipegang ya. Tuh, handphonenya jadi dianggurin. Oke. Terus kalau menurut Bu Karin dari kondisi seperti itu ya, di mana deadline-nya banyak, kepala sekolah nanyain mulu gitu ya, ada nggak sih hal-hal yang Bu Karin miliki di sekeliling Bu Karin yang bisa membantu Bu Karin supaya tetap walaupun deadline-nya banyak tapi bisa tetap work life balance? Kira-kira ada nggak? Mungkin kalau misalnya kerjaan di sekolah ya, bisa bagi-bagi tugas kali ya sama teman-teman yang ya inilah frekuensi kita gitu yang bisa saling mengandalkan. Terus kalau misalnya kan ada pekerjaan juga dong ya, itu bisa bagi tugas mungkin sama adik sama kakak. Untuk komunikasi dengan orang tua mungkin bisa dikasih waktu kali ya. Terus untuk diri sendiri kayaknya di hari libur emang harus fokus menyenangkan diri sendiri aja gitu. Jadi tadi udah ada teman ya, ada keluarga, berarti punya support system ya. Iya. Nah kalau dari semuanya ada nggak sih kekuatannya Bu Karin atau kelebihan Bu Karin untuk memanfaatkan itu semua? Ada nggak celah yang bisa Bu Karin lakukan supaya kekuatan yang tadi Bu Karin punya bisa dilaksanakan? Tadi ya,
kekuatan saya tuh bisa fokus sama diri sendiri. Oke. Jadi saya tuh mencintai diri saya sendiri gitu. Untuk bisa, itu kan juga nggak mudah ya. Kadang kita maunya mendahului orang, mendahului pekerjaan. Tapi di sini saya mungkin bisa lebih menginginkan diri sendiri ngapain buat mencapainya gitu. Oke, berarti tadi sudah punya tuh fokus sama diri sendiri ya. Jadi tadi targetnya sudah tahu, yang mendukungnya juga sudah tahu, kelebihannya juga sudah tahu. Lalu untuk hal-hal yang tadi, kan kita punya mau mencari solusi biar bagaimana Bu Karin bisa work-life balance gitu. Dalam rangka itu semua menuju tadi work-life balance, Bu Karin kira-kira udah kepikiran belum? Aku harus ngapain ya? Rencananya apa ya? Langkahnya gimana nih supaya tadi bisa fokus sama diri sendiri. Hari Minggu tadi katanya mau main hobinya gitu ya. Itu ada nggak? Udah kepikiran belum? Apa rencana atau langkah-langkah yang ingin Bu Karin jalanin? Mungkin kalau misalnya di Sabtu sampai Jumat itu biarlah fokus sama pekerjaan. Terus buat waktu dari jam berapa sampai jam berapa fokus di kerjaan dan selebihnya istirahat. Kayak misalnya udah waktunya pulang ya udah pulang. Kalau misalnya fokus sama kerjaan lagi. Terus kalau Sabtu Minggu lebih fokus ke nyenengin diri sendiri aja kali ya. Berarti itu maksudnya jadi apa? Waktunya dibagi gitu? Atau gimana? Di waktu ya sesuai jadwal. Oh, Ada timeline gitu kali ya. Oke, timeline ya tadi yang katanya ya. Oke, timeline. Terus tadi pertama ada timeline, ada nggak alternatif lain langkah yang mau dilakukan untuk mewujudkan work-life balance tadi selain timeline bikin jadwal waktu? Lebih sering jalan-jalan, makan enak. Oh, bisa jadi ya, makan enak. Bukan suka makan? Suka. Oh, oke. Sama berarti kita. Jadi bisa dengan jalan-jalan, kulineran. Oke, terus? Atau belanja di Shopee. Shopping. Di Shopee aja. Kalau Shopee kayaknya agak lelah. Dari seharian beraktivitas kan. Maksudnya shoppingnya di Shopee. Shopping di Shopee. Oke, terus apa lagi? Jadi kalau misalkan udah Bu Karin udah berusaha untuk bikin timeline, terus mau healing jalan-jalan, lalu mau kulineran dari beberapa hal yang tadi Bu Karin sebutkan ya. Mana yang menjadi fokus utama yang mau dikerjain duluan? Yang paling dekat. Paling dekat. Buat timeline tadi. Buat timeline. Lebih tegas masalah timeline itu kali. Bikin timeline untuk membagi waktu antara pekerjaan, istirahat, mau membagi waktu untuk kerjaan, istirahat, hobi, gitu ya. Kira-kira dalam rencana yang Bu Karin tadi bikin timeline kan, fokus utamanya, ada nggak hambatannya nanti kira-kira di tengah jalan? Mungkin hambatan itu dari atasan yang suka nelfonin karena atasan nggak terlalu merhatiin waktu ya. Mau itu udah malam juga tetap ditelepon. Mungkin di situ sih hambatannya. Saya juga nggak bisa melarang beliau untuk nelfon. Namanya bos ya? Iya, betul. Saya bisa merasakan. Sekarang tadi kan ada hambatan tuh, kita punya rencana terus ternyata ada hambatan. Kalau hambatan itu terjadi, ada nggak rencana cadangan yang Bu Karin kalau misalkan lagi jalan-jalan ternyata ditelepon? Mungkin lebih ke komunikasi ke kepala sekolah kali ya. Menjelaskan kalau misalnya saat ini saya memang sedang beristirahat. Kalau misalnya hal tersebut tidak urgent, mungkin bisa diundur sedikit waktunya gitu. Ya. Berarti rencana cadangannya komunikasi ya. Good job. Sudah punya rencana-rencana yang bagus, sudah punya prioritas, dan sudah tahu nih alternatifnya kalau ada hambatan, gitu ya. Baik. Sekarang dalam rangka menjalankan rencana tadi, Bu Karin kira-kira ada bayangan nggak siapa yang akan membantu Bu Karin untuk memastikan itu berjalan dengan lancar? Kalau itu sepertinya ke rekan sejawat di sekolah. Saya ada bestie saya di sekolah untuk ngerjain tugas-tugas mungkin sedang masalah utamanya itu terlalu banyak pekerjaan yang membuat waktu istirahat saya, waktu ngerjain hobi saya tidak ada.
Baik, nggak sama Besti. temen gitu, Oke, jadi saling membantu lah. baik. Jadi nanti si Besti ini yang membantu untuk Bu Karin menjalankan pembagian waktu ya. Iya. Kalau lagi pacaran jangan diganggu gitu Ah. maksudnya. Oke, baik. Terus Bu Karin tadi temannya sudah membantu. Bu Karin punya nggak komitmen dalam melaksanakan rencana ini supaya rencananya tadi itu bisa tercapai? Komitmen mungkin mulai sedikit-sedikit dijalankan sekarang kali ya. Lebih fokus mana prioritas, Oke. mana yang dekat, Oke. terus lebih ya bisa bagi waktu sih intinya. Baik, jadi punya skala prioritas ya. Komitmennya punya skala prioritas, sudah ada yang membantu. Lalu terakhir, kira-kira kapan mau dikerjain? Mungkin kebetulan kan MPLS ini kan Jumat ini terakhir. Oke. Ya kalau bisa setelah MPLS itu selesai kita mulai fokus di diri kita gitu. Baik. Jadi nggak hanya kerjaan. Baik, setelah MLS berarti dalam waktu dekat ya. Oke, pertanyaan saya, targetnya kapan target itu kira-kira menurut Bu Karin harus dicapai? Berapa lama mungkin? Minimal sebulan kali ya udah harus mulai bisa menata waktu itu. Oke, jadi dalam waktu 1 bulan sudah punya timeline ya, prioritas. Nah, jadi ternyata Bu Karin sudah punya solusi mungkin yang kemarin belum kepikiran. Iya gitu. Jadi solusinya juga keren. Jadi sebenarnya Bu Karin tuh tahu, cuma mungkin belum kegali aja karena pusing mau dicapai ya. Iya. Terlalu fokus ke kerjaan itu karena nggak ada teman ngobrolnya kan Iya, nggak bisa dibuatkan semua. Baik, nah berarti sudah keren. Saya rasa sudah cukup. Terakhir, boleh nggak Bu Karin rangkum apa sih yang didapat dari obrolan kita hari ini? Kalau dari obrolan kita hari ini ya, tadi awalnya kan saya bilang itu susah buat waktu karena work life balance-nya tuh nggak seimbang kan. Karena terlalu banyak di kerjaan sehingga nggak bisa fokus sama diri sendiri. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol sama Bu Ani, saya memang kurang skala prioritas saya di mana. Jadi yang tidak jelas awalnya, akhirnya sekarang lebih jelas dan saya tahu apa yang harus saya lakukan, yaitu dengan komunikasi dengan sekolah, terus healing diri sendiri, bagi waktu dengan jelas, Tuh, baik, alhamdulillah. Jadi Bu Karin udah ceritanya punya tercerahkan ya sama solusinya. Semoga tadi rencananya segera dilaksanakan dan apa yang menjadi pikirannya Bu Karin segera hilang, bisa segera healing, makan enak, dan weekend bisa main hobi lagi ya. Oke, saya rasa sesi ini sudah cukup. Terima kasih, mohon maaf kalau selama bersama saya ada kekurangan. Kita ketemu next time dengan kondisi yang lebih fresh, lebih ceria, dengan beban yang sudah menghilang. Terima kasih banyak Bu Ani. Terima kasih. Saya merasa semua beban saya hilang karena saya sudah membicarakan semua keresahan saya dan saya sudah tahu nih apa yang harus saya lakukan ke depan. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ani. Ketemu lagi kita ya Bu Karin dengan suasana yang lebih fresh. Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Tadi bagaimana Ibu dari hasil coaching menurut Ibu? Baik. Jadi tadi yang sudah saya lakukan ya Pak, saya sudah melakukan Al-Firta. Lalu saya juga sudah mencoba menerapkan 3 inti dari coaching, yaitu presence, pertanyaan yang berbobot, lalu satu lagi pendengarkan aktif. Jadi di situ sih saya rasa sudah dilaksanakan semua. Kelebihannya mungkin saya sudah bisa mulai mempertajam pertanyaan-pertanyaan saya tadi yang sebelumnya saya rasa kurang, sehingga saya bisa segera mendapatkan solusi si coachingnya Pak, begitu. Kalau kekurangannya tadi sih saya rasa saya tuh kalau setiap coaching karena biasa ngobrol santai ya Pak ya, pengennya nyela aja gitu Pak. Oh, itu Pak. Jadi kurang
kurang sabar. Jadi intinya selama ibu melakukan coaching itu alhamdulillah sudah lancar Bu ya. Alhamdulillah Pak sudah lancar. Gimana pasal ibu telah melakukan coaching ke teman itu sejauh ini? Alhamdulillah Pak, saya senang karena saya bisa banyak latihan, lalu saya juga bisa ngobrol sama teman sebagai mitra. Jadi teman saya juga tidak merasa dijudge atau dinilai sama saya atau jadi tidak merasa dihakimi. Baik Ibu. Selanjutnya mungkin saya akan coba melakukan kompetisi. Akan saya melakukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Diperbolehkan ya Bu ya? Boleh Pak. Pertanyaannya adalah apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu sebelumnya sampaikan ke saya. Oke, jadi kalau sebelumnya saya merasa kemampuan saya dalam bertanya masih kurang tajam, pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan masih kurang berbobot, sehingga lama gitu Pak muter-muter untuk ketemu di solusinya, sehingga coachingnya jadi lama menemukan ide kreatifnya. Kalau tadi saya rasa saya sudah lebih cepat dan tepat memberikan pertanyaan, sehingga si coachingnya dengan mudah menemukan solusi dari masalahnya. Jadi yang sudah ditangkap tadi, Ibu sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching alhamdulillah kita. Nah tadi mungkin setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu terhadap karyawan, mungkin ada beberapa catatan yang akan saya coba sampaikan kepada Ibu. Itu yang pertama, Ibu telah melakukan berhasil melakukan proses coaching dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua sudah menanyakan tujuan. Sudah melakukan identifikasi. Dan Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab kepada si diri coaching, ya. Jadi rencananya dilakukan dengan baik dan prosesnya selama Ibu melakukan coaching alhamdulillah baik. Nah, dari saat saya mengamati juga sudah melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching tersebut, yang artinya Ibu sudah mencapai potensi persennya, walaupun tadi mungkin ada beberapa yang mungkin harus difokuskan kembali dalam momen-momen tertentu. Oke, baik Ibu. Mungkin saya akan kira-kira Ibu kira potensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan hari ini? Kalau tadi saya mungkin merasa sudah lancar dalam coaching ya Pak ya, tapi mungkin ada satu kompetensi yang ingin saya tingkatkan, yaitu mendengarkan dengan baik. Karena kadang itu yang tadi saya bilang, saya tuh ngerasanya kalau orang ngomong pengen ikutan gitu, karena kita biasa ngobrol informal, ngobrol yang tidak ada tujuan. Padahal kan tujuannya coaching itu mencari solusi untuk si coachingnya. Tapi kalau misalkan itu saya jadi ngerasanya pengen ikutan nimpalin gitu, padahal itu nggak boleh. Itu aja sih Pak. Baik Ibu, wah itu luar biasa sih Bu yang saya tangkap. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi terkait dengan Alun Tirta dan proses coachingnya yang mungkin selanjutnya akan lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Baik, menurut saya itu juga luar biasa dan mungkin proses coaching ini mudah-mudahan Ibu menjadikan semakin sukses ke depannya dalam proses coaching. Dan terima kasih telah berkenan mengobrol kepada saya. Semoga nanti sharing-sharing berikutnya ke depannya dengan saya bisa makin bermakna dan makin meningkatkan hal-hal yang positif dalam bidang keterampilan itu ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Terima kasih sharing ke saya. Ya, terima kasih juga sudah membersamai saya menemukan solusi dari kekhawatiran saya selama ini. Baik, Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hendro. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu Karin. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Hendro? Alhamdulillah kabar saya baik sekali Bu. Alhamdulillah. Pak Hendro, sebelumnya ada beberapa hal nih yang saya ingin sampaikan Pak Hendro sebelum melakukan coaching. Jadi Pak Hendro ini kan mau mensupervisi coaching orang lain. Betul. Dengan hari ini. Nah, saya kan amati Bapak sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bapak udah siap Pak untuk
mensupervisi coachingnya? Alhamdulillah bisa Ibu. Oke, jadi saat ini Bapak tuh merasa kurang di mana, kompetensi apa yang Bapak rasa belum kuasai? Baik, mungkin yang saya alami dan saya coba rasakan yang saya kurangi itu adalah dalam penyampaian ini, penyampaian terhadap atau komunikasi yang saya akan coba lakukan kepada coaching. Saya punya sedikit mungkin yang saya rasakan adalah penyampaian saya ketika melakukan coaching itu masih belum maksimal dalam penyampaian, termasuk komunikasi. Agar coachingnya itu lebih bisa menggali dan mengembangkan pribadinya, saya butuh komunikasi atau penyampaian yang baik dan luwes agar si coaching ini merasa bisa merasakan alur dari coaching yang saya akan coba lakukan. Jadi tujuan utama Bapak itu untuk komunikasi yang lancar dengan coaching agar lebih maksimal menggali, mengidentifikasi kebutuhannya si coaching. Oke, tantangan apa yang Bapak hadapi sih ketika komunikasi itu tidak berjalan lancar? Itu kenapa? Mungkin yang pertama ini kondisi badan yang kurang fit ya, karena cuaca memang kadang tidak menentu dan membuat efek dari saya pribadi yang tidak fit dalam penyampaian komunikasi. Yang kedua mungkin pemilihan kata atau kalimat yang mungkin sifatnya bukan meng-coaching gitu, tapi lebih mengkonselor dari seorang coaching ini gitu. Dan mungkin pemilihan kalimat atau suatu hal dalam meng-coaching itu kurang tepat. Jadi kekhawatiran Bapak itu takut malah jadi konselor ketika meng-coaching ya Pak? Betul Ibu. Lalu kira-kira langkah apa yang akan Bapak lakukan kalau misalnya meng-coaching seseorang supaya tidak jadi konselor? Mungkin saya juga akan melihat video ataupun bagan ataupun rubrik sesuai dengan Alkitab ataupun video sesuai dengan bagaimana sih coaching dengan menggunakan Alkitab yang baik, supaya memang ketika kita mengcoaching atau mengcoaching gitu, coaching supaya memang berjalan dengan baik dan memang menemukan suatu solusi yang memang terbaik buat coaching. Oh, bagus sekali Pak. Jadi dari melihat video bahkan ke bagan-bagan dari rubrik alur kita itu emang kita bisa lebih ini ya Pak ya. Betul Ibu. Bisa lebih lancar untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kira-kira Bapak sekarang skala Bapak tuh di berapa sih untuk kompetensi Bapak tadi? Oke, untuk saat ini mungkin saya coba skalanya adalah 7. Di 7. Betul. Yang Bapak harapkan? Saya harapkan sih bisa maksimal 10. Di 10. Luar biasa sekali ya. Saya juga berharap Bapak bisa lebih dari angka 7 ini ya Pak ya. Kira-kira kapan Bapak mau melaksanakan rencana ini? Mungkin ketika saya sudah melakukan kita diskusi hari ini, mungkin coba akan saya latih lagi untuk kompetensi ataupun indikator yang mau saya tingkatkan ketika nanti ingin meng-coaching seseorang seperti itu. Siapa aja nih Pak yang akan terlibat dalam rencana Bapak? Meningkatkan kompetensi. Oke, mungkin bisa berarti dengarkan sejawat ya gini. Seperti itu, lalu dengan coach yang lain saling berbagi atau saling bertukar pikiran, maupun ibu sebagai supervisor seperti itu. Oke, berarti dari pertemuan kita hari ini Bapak sudah bisa merangkum apa saja? Baik. Jadi yang saya harapkan adalah yang pertama saya usahakan untuk meng-coaching seorang atau coaching menggunakan komunikasi yang luas dan fleksibel sesuai dengan alur kita.
dan rugi penilaian sesuai dengan algoritmanya itu juga perlu kita tekankan. Semoga ketika mengcoaching itu mendapatkan solusi apa makna yang memang untuk menggali pribadi seorang si coach itu, bukan malah memonitoring atau mengkonselor orang gitu. Jadi saya ingin coba bisa membantu coach untuk menggali dan mengembangkan keterampilannya. Pertanyaan terakhir Pak, Baik, Ibu. indikator ketercapaian Bapak telah berhasil apa? Indikator keberhasilannya ya ketika saya akan coaching solusi dari coach lah yang muncul ketika memang ketika dia ada keresahan ataupun ingin berbagi, dia bisa menggali pribadinya sendiri, dia menemukan permasalahannya sendiri, dan dia menemukan solusinya sendiri, bukan tanpa bantuan saya, tapi saling mengembangkan potensi yang ada di coaching. Jadi untuk mencapai 10 itu Bapak akan berusaha untuk ketercapaian itu si coach bisa menggali potensinya sendiri ya Pak ya, Betul, Ibu. untuk dirinya sendiri. Oke Iya. Bapak, jadi untuk sekarang saya rasa udah cukup Pak ya. Baik, Ibu, terima kasih. Nanti saya tunggu hasil laporan dari Baik. Bapak, apakah Bapak sudah merasa lebih dari angka tersebut. Baik, Ibu, terima kasih hari ini waktunya untuk seperti saya. Semoga ketika nanti saya mengcoaching itu sesuai dengan harapan yang kami tadi saya harapkan dan Ibu harapkan juga seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hendro. Baik, Ibu. Sampai ketemu nanti lagi. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Hendro. Selamat sore. Sore Pak Hendro. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, cuman saya lagi kecapean Pak. Iya, saya lagi banyak kegiatan nih Pak. Jadi saya kan lagi CGP ya Pak ya. Terus saya juga lagi S2 Pak. Terus lagi habis FLS kan siswanya baru. Nah itu kejadian yang jadi beban pikiran saya nih. Lebih baik Ibu mungkin ini karena sedikit kompleks ya gitu. Mungkin kita ada beberapa waktu 15 sampai 20 menit untuk mendiskusikan apa tadi yang Ibu sampaikan terkait dengan kendala Ibu atau keresahan Ibu. Nah, kira-kira dari diskusi ini apa capaian yang ingin Ibu capai tentang diskusi nanti yang akan dilakukan Ibu? Jadi gini Pak, jadi kan kemarin saya tuh ada masalah ya Pak ya. Jadi siswa saya di sekolah nangis Pak, pulang sekolah. Ternyata dia tidak nyaman dengan kelasnya. Alasannya adalah karena kursinya saya rolling. Karena dia anaknya introvert. Pulang-pulang nangis lah, ngadu ke mamanya. Mamanya telepon saya. Saya jadinya merasa kepikiran. Karena tadinya kan tujuan saya rolling biar nyaman. Ternyata malah ada siswa yang tidak nyaman sampai akhirnya nangis gitu. Jadi itu keresahan saya. Tujuannya sih saya pengennya kelas saya nyaman, cuma saya bingung gimana caranya Pak. Oke, baik Ibu Ani, kalau begitu dari apa yang Ibu sudah sampaikan, kira-kira sebenarnya apa sih yang menjadi kendala tadi yang Ibu sampaikan itu akan kendalanya? Kalau gini, kendalanya mungkin karena kita kan baru ya Pak ya. Siswanya baru, saya juga sebelumnya tidak mengajar, saya nggak kenal karakternya. Jadi saya pikir semua anak sama, lalu saya bikin rolling perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Setiap harinya pindah karena saya merasa harus adil. Di kelas kan ada yang kena kipas, ada yang nggak kena, ada yang dekat dari papan tulis, ada yang jauh. Jadi kalau di rolling itu biar adil gitu Pak. Ternyata malah bikin siswa tidak nyaman. Jadi kendalanya karena saya belum kenal siswanya aja sih. Berarti tadi kendalanya mungkin karena belum merasa adil ya Bu ya, pembagian terkait dengan tempat duduk dan hal sebagainya. Kalau begitu, kira-kira dari permasalahan yang Ibu hadapi untuk langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan apa? Nah, itu sih saya kepikiran besok saya mau ajak bicara atau kelas dan teman-teman lainnya
untuk mencari solusi supaya bagaimana anak ini dan semua kelas merasa nyaman di kelas gitu. Itu sih Pak yang pengen saya lakukan besok. Tapi ada beberapa rencana. Rencananya pertama saya pengen ngajak tadi tuh. Terus saya pengen rolling lagi. Jadi anak-anak introvert itu duduknya sama yang perempuan aja. Atau yang ketiga, kan di kelas ada keyakinan kelas Pak. Saya ingin mengingatkan kembali anak-anak bahwa keyakinan kelas kita di mana semua siswa diajak bersama lebih menyenangkan. Jadi tidak ada yang merasa kesepian. Wah, bagus sekali sih Bu. Ibu Ani juga udah punya satu langkah atau strategi untuk minimalisir dari keresahan-keresahan yang Ibu coba hadapi. Nah, ketika Ibu sudah melakukan itu, lalu apakah Ibu sudah melakukan itu untuk kali ini atau memang itu baru sampai tahap Ibu rencana ini? Baru rencana sih Pak, karena kan saya juga belum masuk ke kelas itu lagi Pak. Besok sih baru rencananya saya mau ke sana. Nanti baru dibicarakan lagi sama semua siswa. Lalu bagaimana sekiranya Ibu akan coba? Apa yang akan coba Ibu lakukan untuk hal berikutnya? Mungkin ya itu tadi saya ingin ajak bicara ketua kelas dulu. Mungkin salah satu solusinya saya pengennya ketua kelas saya kan ramai ya Pak. Betul. Atau mungkin bisa ketua kelasnya saya dudukin di siswa yang diem tadi, biar dia kebawa vibes-nya ikutan ngobrol. Gitu. Jadi itu langkah pertama. Selanjutnya mungkin saya akan melihat kembali tempat duduk, dievaluasi apakah rollingnya berjalan dengan baik. Baik Ibu, ketika Ibu sudah melakukan hal itu juga sudah baik sepertinya gitu. Dan memang semoga nanti kedepannya memang sesuai dengan harapan yang Ibu ingin lakukan. Oke, bagaimana sih Bu komitmen Ibu nih yang tadi Ibu sudah tahu keresahan Ibu menyampaikan ke saya, lalu Ibu mempunyai rencana aksi untuk meminimalisir dari keresahan itu, lalu komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana dan langkah-langkah yang tadi Ibu sebutkan secara Mungkin komitmen saya adalah harus mendahulukan kenyamanan semua siswa. Jadi saya nanti akan mempertimbangkan perasaan semua siswa saya saat membagi tempat duduk. Itu sih Pak komitmennya. Jadi saya selalu berkomitmen bahwa kenyamanan siswa yang paling utama. Baik Ibu, mungkin waktunya memang sudah terbatas sesuai dengan tadi sepakatan di awal. Mungkin apa yang coba Ibu bisa merefleksikan, apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Jadi dari diskusi hari ini saya jadi terfikirkan rencana-rencana yang akan saya buat untuk menghadapi kepusingan saya belakangan ini. Jadi saya akan mengajak bicara ketua kelas saya untuk mengevaluasi bagaimana tempat duduknya agar semua siswa merasa nyaman. Lalu selanjutnya saya akan mengajak semua siswa untuk mengingat kembali keyakinan kelas bahwa bersama lebih menyenangkan sehingga tidak ada satu siswa pun yang merasa ditinggalkan atau kesepian. Gitu Pak. Terima kasih Bapak sudah membantu saya menemukan ide dan meluangkan waktu. Semoga masalah saya segera teratasi ya Pak ya. Baik Ibu, saya juga terima kasih. Semoga apa yang kita cocok hari ini memberikan satu solusi bagi Ibu, dan saya tunggu mungkin pertemuan berikutnya atau saat kita bertemu, apakah yang Ibu lakukan atau rencana yang tadi Ibu sampaikan itu sudah berjalan atau memang ada kendala-kendala yang memang dihadapi yang berikutnya. Saya tunggu aksi berikutnya atau diskusi berikutnya. Terima kasih Bu Ani telah berbagi dan saling diskusi hari ini. Terima kasih, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak. Sama-sama, Sehat Ibu. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Hendro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Hendro, kemarin tadi Pak Hendro kan sudah menyampaikan ke saya nih keresahan-keresahan Pak Hendro. Jadi apa nih yang udah Pak Hendro lakukan? Oke, saya sudah melakukan coaching kepada teman saya atau rekan sejauh saya. Saya usahakan sesuai dengan alur kita. Mungkin dalam prosesnya ada beberapa yang kurang maksimal.
tapi saya cobakan untuk sesuai dengan alur itu. Oke, jadi sudah melakukannya ya Pak Hendro ya, sesuai alur kita. Sebelumnya kan Bapak sudah supervisinya saya ya Pak ya? Betul. Ada kompetensi yang Bapak ingin capai. Betul. Apa tuh Pak? Yang sebelumnya itu yang saya ingin capai adalah dalam penyampaian atau komunikasi. Itu supaya memang saya lebih luwes atau fleksibel dalam mengcoaching rekan sejawat maupun teman agar memang apa dari tujuan dari coaching itu tercapai. Oke, sebelumnya Pak Hendro sendiri bilang skala Pak Hendro itu di 7 dan Pak Hendro ingin mencapai ke 10. Sekarang bagaimana Pak Hendro? Mungkin yang saya alami sudah ada peningkatan ya, mungkin dalam kategori 8, walaupun memang perlu ada catatan pribadi saya terkait dengan coaching. Berarti ada proses ya Pak ya? Betul. Dari 7 ke sudah 8. Betul. Dan Bapak ingin mencapai sampai 10. Ya. Oke, Pak Hendro, saya ingin menyampaikan nih dari catatan hasil observasi saya ketika mengcoaching Bu Ani, itu ada banyak temuan dari saya yang akan saya sampaikan ke Pak Hendro. Pertama, alur tirtanya sudah sangat jelas Bapak Hendro sampaikan kepada coaching. Itu dari tujuan sudah ada, identifikasi juga sudah ada, rencana aksinya juga sudah ada, dan tanggung jawabnya juga ada. Lalu pembukaan dari Pak Hendro itu sudah hangat ke coachingnya. Bapak juga menyampaikan apresiasi dengan mendengarkan aktif, terus gestur-gestur untuk coaching tadi. Terus Pak Hendro ini juga bebas dari penilaian dan asumsi, sehingga yang Bapak Hendro cemaskan tadi takut sebagai konselor ternyata tidak terjadi di tahap tirta Bapak sendiri. Lalu Pak Hendro juga tadi fokus pada area yang ingin dikembangkan si coaching, yaitu ingin membuat si anak yang tadi introvert supaya tidak nangis lagi ya Pak ya. Bapak sudah menggali potensi coaching untuk menyelesaikan si anak yang nangis itu. Lalu untuk penyampaian dan komunikasi Bapak itu sudah maksimal untuk menggali potensi si coaching. Tadi coaching indikator keberhasilan Bapak itu di mana tadi? Itu adalah penyampaian komunikasi. Penyampaian komunikasi ya? Fleksibel dan luas ya. Ya, fleksibel dan luas. Itu sudah terjadi di coaching saya lihat. Jadi indikator yang Bapak inginkan supaya tercapai itu terlihat. Kemudian ada tadi pertanyaan Bapak yang berulang ketika mengenai rencana aksi si coaching. Bapak mengulangi pertanyaan itu sampai 2 kali, dan indikator ketercapaian dari si coaching untuk tujuan coaching itu belum tersampaikan. Gitu. Jadi kalau menurut Pak Hendro nih, sekarang kan sudah di skala 8. Untuk selanjutnya ini Pak Hendro, kompetensi apa lagi sih yang ingin Pak Hendro kembangkan? Baik, kompetensi yang mungkin saya akan coba kembangkan selain dari mungkin tadi di awal adalah komunikasi ya, atau penyampaian yang luas atau yang efisien dan fleksibel ketika sama coaching, saat coaching juga itu akan saya coba tingkatkan. Dan selain itu ada kompetensi yang ingin saya akan coba tingkatkan. Tadi Ibu sampaikan bahwa ada pertanyaan ulang, berarti adalah saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Selain dari komunikasi, penyampaian, berarti adalah saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching agar memang sesuai dengan inti core dari mungkin keresahannya, dan melalui dari lanjut ke rencana aksi ataupun ada langkah untuk perbaikan sampai ke tujuan untuk mencapai solusi dari si coaching tersebut.
Luar biasa Pak Hendro. Jadi dari yang sebelumnya Pak Hendro masih mengira Pak Hendro itu di skala 7, Pak Hendro takut jadi konselor, ternyata Pak Hendro jauh lebih baik dari itu. Dan Pak Hendro sudah sampai di skala ke 8. Oke Pak Hendro, mungkin untuk sekarang itu saja Pak Hendro ya. Baik, sudah Ibu. selesai. Terima kasih. Dan Pak Hendro juga sudah menjadi seorang coach yang hebat. Semoga kita nanti bisa berproses lebih baik lagi sampai mencapai indikator 10 itu. Ya. Terima kasih Pak Hendro. Sama-sama, Ibu Karin. Sehat selalu untuk Pak Baik. Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.